Coba kita pikirkan sejenak. Ada dua profesi yang diam-diam bisa ngatur masa depan suatu bangsa. Tahu nggak profesi apa itu? Profesi pertama adalah mereka yang duduk empuk di kursi kekuasaan dengan ruangan adem, rapat di hotel-hotel bintang 5 sambil bikin aturan undang-undang. Yang nantinya bakal ngatur cara kita hidup di Konoha ini nih. Sementara profesi yang satu lagi, datang pagi, pulang sore, mereka yang tiap hari masuk kelas dan harus ngadepin anak-anak dengan energi setengah baterai. Tapi isinya masa depan negara. Dua-duanya sama-sama penting, sama-sama fondasi buat kemajuan bangsa ini cuy. Tapi soal gaji, yang satu sih digaji negara, yang satu sering digaji pakai kesabaran. Ish, miris banget ya. Nah, sekarang bayangin gini, gimana kalau guru digaji setara anggota dewan? Gimana kalau kita membayar guru, para arsitek masa depan, dengan gaji setara anggota dewan? Apakah ini cuma mimpi di siang bolong? Atau justru investasi paling masuk akal? Apalagi kalau kita pengen lompat jadi negara maju. Penasaran kan? Aku Knowala akan memandumu untuk memuaskan rasa keingintahuanmu. Untuk bikin kalian paham sama skenario ini, pertama-tama yang harus kita pahami adalah akar masalahnya. Pendidikan di Indonesia tuh selalu terjebak dalam siklus yang sulit terputus. Siklus ini punya akar masalah yang kalau ditelusuri itu ada pada gaji dan status sosial guru. Yang kalian tahu sendirilah ya, bahkan sebuah artikel dari New Indonesia menunjukkan sedikit sekali lulusan terbaik dari Indonesia yang bercita-cita jadi guru. Alasannya jelas, karena jaminan ekonomi yang diberikan negara tidak menarik, beban kerja yang udah pasti tinggi, dan minim apresiasi. Banyak guru, terutama honorer, hidup dalam ketidakpastian. Terus hasilnya apa? Profesi ini sering jadi pilihan terakhir, bahkan jadi pilihan darurat aja. Nah, dampaknya bisa kita lihat langsung saat kelas guru yang harusnya fokus menyusun metode ajar kreatif, biar murid-murid makin ngerti dengan bahan ajar, justru sibuk mikirin cara untuk nutup kebutuhan bulanan. Ya, ini jelas bikin energi mereka terbelah lah. Dan siklus itu terus berputar. Input pembelajaran yang biasa-biasa saja bakal ngasilin proses belajar yang biasa-biasa aja juga. Pada akhirnya apa? Sekolah bakalan ngasilin kompetensi lulusan yang ya, biasa-biasa saja juga. Oke, kan sekarang kita udah tahu akar masalahnya. Nah, sekarang kita bayangkan skenario utama kita tadi. Gimana kalau pemerintah langsung naikin gaji guru setara dengan DPR? Apa yang bakal berubah pertama kali? Mari kita bahas efek perubahannya di bab 2. Yuk sekarang bayangkan jika pemerintah langsung ngasih gaji puluhan juta per bulan ke guru. Akankah ini langsung berimpact? Jelas, ini bakalan bikin 3 efek gelombang kejut di Indonesia. Maksudnya gimana tuh? Jadi, bakal ada tahapan-tahapan dari sistem pendidikan yang berubah. Gelombang yang pertama, akan ada revolusi rekrutmen. Lowongan guru pastinya bakal jadi rebutan nasional. Kita bisa milih 1 dari 100, bahkan 1 dari 1000 pelamar terbaik negeri ini buat jadi guru. Nah bayangin aja tuh, kualitas manusia yang akan berdiri di depan kelas dan ngajar bakal kayak gimana? Pastinya bakalan keren-keren kan? Gelombang yang kedua, guru bakalan lebih fokus dan pastinya bakal nyiptain inovasi-inovasi yang maksimal tiap pembelajaran. Kok bisa sih? Ya bisalah, dengan beban finansial hilang, energi guru bisa tercurahkan 100% untuk bikin materi-materi pembelajaran yang seru di kelas. Selain itu, mereka akan punya sumber daya yang lebih untuk melakukan riset pedagogi atau penelitian tentang bagaimana cara meningkatkan kualitas pendidikan. Selain itu, guru juga bisa membeli literatur terkini dan bikin eksperimen-eksperimen di kelas. Gelombang yang ketiga,
akan terjadi pemerataan pendidikan di seluruh Indonesia. Dengan gaji setara, mengajar di sekolah pelosok bukan lagi pengorbanan finansial yang sia-sia, tapi termasuk ke salah satu pilihan karir yang tersedia di profesi guru. Guru-guru terbaik akan rela dan bahkan bersaing untuk ditugaskan ke daerah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar. Kalau semua efek domino ini beneran kejadian, berarti dampaknya nggak cuma berhenti di ruang kelas, tapi ini termasuk ke dalam strategi yang pamungkas untuk memutus ketimpangan pendidikan dari akarnya. Nah, kalau sistem pendidikan Indonesia berubah total sampai ke akarnya, apa ya yang bakal terjadi dengan masa depan ekonomi, sosial, dan demokrasi di Indonesia? Ayo kita bedah kemungkinan Indonesia di masa depan di bab 3. Kalau skenario gaji guru akan setara dengan DPR, udah diterapin nih. Terus, apa timbal baliknya buat Indonesia ya? Yang pertama terjadi, akan ada ledakan inovasi dan produktivitas. James Heckman adalah ekonom peraih Nobel. James pernah bilang bahwa investasi pada pendidikan berkualitas tinggi punya timbal balik yang paling tinggi. Bahkan hingga 13% per tahun bagi masyarakat. Ini artinya, setiap rupiah yang kita alokasikan akan kembali berlipat ganda. Hah, kok bisa? Karena pendidikan kita bakalan ngasilin tenaga kerja yang lebih produktif, adaptif, dan inovatif. Dan dampak panjangnya Indonesia tidak lagi bergantung pada sumber daya alam, tapi pada sumber daya manusianya. Yang kedua, akan ada penguatan fondasi sosial masyarakat. Masyarakat yang terdidik dengan baik terbukti bakalan lebih kritis dan partisipatif dalam kegiatan bermasyarakat. Mereka akan jadi filter terbaik terhadap hoaks, korupsi, dan politik identitas yang sekarang jadi masalah utama di negara Konoha ini. Selain itu, masyarakat yang terdidik akan nuntut kebijakan yang lebih berbasis bukti dan akuntabel. Pada dasarnya, memperbaiki gaji guru bakalan memperbaiki sistem pendidikan, dan memperbaiki sistem pendidikan sama dengan berinvestasi pada manusia Indonesia yang berkualitas, yang akan membuat demokrasi kita lebih sehat dan stabil, cuy. Yang terakhir, ini berarti akan ada penghematan uang anggaran dalam jangka panjang. Hah, kok bisa sampai ke anggaran? Padahal kan kita harusnya mengeluarkan anggaran yang lebih gede, karena gaji guru akan meningkat. Gini-gini nih Noala jelasin ya. Penghematan itu datang bukan dari hari ini, tapi dari masalah besar yang berhasil kita tekan di masa depan. Ketika kualitas SDM naik, risiko kriminalitas ikut turun. Kerusakan lingkungan akibat perilaku manusia yang kurang teredukasi bisa ditekan. Dan biaya kesehatan publik yang selama ini mahal karena masalah preventif ikut berkurang. Uang yang kita keluarkan sekarang untuk pendidikan jauh lebih kecil dibanding biaya yang harus kita tanggung kalau kualitas SDM kita terus dibiarkan rendah. Kedengarannya indah ya, guru sejahtera, murid berkualitas, negara makin kuat. Tapi tunggu dulu, setiap kebijakan besar selalu punya harga mahal yang harus dibayar. Dan disinilah bagian paling gak enak buat dibahas dimulai. Apa sih tantangan terbesar kalau gaji guru naik dan setara dengan anggota DPR? Kita masuk ke bab 4. Tapi, kita harus merefleksikan lagi keputusan ini. Naikin gaji guru doang, tanpa benerin sistem, emang bakalan sengaruh itu? Jawabannya belum tentu. Itu bukan solusi yang mutlak, itu cuma ganti angka. Tantangan terbesarnya justru terletak pada pertanyaan, dari mana dananya? Jawabannya gak akan menyenangkan semua pihak dan butuh keberanian politik. Artinya, negara harus berani mindahin anggaran, ngecek ulang belanja-belanja yang selama ini kurang produktif. Yang rame dibahas tuh pas rapat, tapi punya dampak yang paling minim. Nah, selain soal duit, ada PR besar lain nih yang gak bisa dihindarin dari pemerintah. Kalau guru digaji tinggi, maka sistem penilaiannya juga harus keras, jelas, dan transparan. Guru yang tidak berkembang harus ada mekanisme peringatan hingga pemberhentian. Nggak ada ruang buat kinerja setengah-setengah. Dan ingat, gaji tinggi nggak boleh berjalan sendirian tanpa adanya perubahan dari kebijakan lain. Kurikulum harus relevan.
Fasilitas sekolah harus layak. Pemerintah daerah harus benar-benar hadir. Semua harus jalan barengan. Kalau enggak, ya sama aja dong ya. Alhasil, kita cuma bikin kelas elit baru tanpa benar-benar mengubah isi kelasnya. Jadi sekarang kita sampai pada kesimpulan, gimana jadinya kalau gaji guru setara dengan anggota DPR? Apa yang bakal terjadi? Jadi, akankah Indonesia langsung jadi maju kalau gaji guru setara dengan gaji anggota dewan? Jawabannya, ternyata nggak secepat itu. Tapi, apakah ini bisa jadi lompatan besar menuju kemajuan? Menurut Knowala sih, sangat mungkin. Sekarang pertanyaannya bukan lagi, bisakah kita alokasikan dana besar buat gaji guru? Tapi, beranikah kita berinvestasi untuk hasil yang baru bakal kita nikmati 20 tahun lagi oleh generasi yang mungkin nggak kenal sama nama kita? Ini ujian kita dan pemimpin-pemimpin kita sekarang, cuy. Apakah kita akan milih prestis jangka pendek atau legasi jangka panjang yang benar-benar berpotensi ngubah masa depan? Gimana menurutmu? Apakah skenario ini terlalu mahal atau justru terlalu sayang untuk tidak dicoba? Kalau kamu suka dan ingin Knowala terus konsisten bikin konten edukatif, kamu bisa dukung lewat Saweria. Link ada di deskripsi. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Aku Knowala, stay curious dan sampai jumpa.